Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya, bukan berarti saya pandai, namun ini belajar berbagi, mungkin saja ada manfaatnya baik kepada lingkungan saya maupun kepada mahasiswa saja atau siapapun yang bisa mendengarkannya. Terus kalau ada yang kurang baik didengar boleh dikomentar ya. Karena saya al-insanu la yakhlu minal khata' wan nisyan, manusia yang biasa biasa saja yang tak luput dari salah dan khilaf. Oke, kita lanjut ya. Oke, namun jangan lupa ya di like and subscribe ya. Terima kasih. Tempat membahas tentang ke mandi ya, tidak apa-apa. Kita bahas tentang mandi. Ya, banyak mazhab karena kita pakai mazhab Syafi'i. Jadi saya ini banyak menjelaskan. Memang ini pakai mazhab Syafi'i. Nah, mandi itu ada rukun mandinya, sama dengan sholat, sama dengan rukun wudhu, ada rukun mandinya. Ya, ada di sini mandi ya. Kalau udah ada kita buka slide saya. Nah, ini mandi besar. Kalau mandi biasa mah sudah tahu semua, Bu. Nah, ya kan? Ya kan Latifatul Karimah? Kita ini kadang-kala mandi besar ini yang masih bingung. Nah, ini mandi besar. Jadi sebab mandi besar karena ada pertanyaan tentang mandi, jadi kita bahas langsung dari awal mandinya ya. Ini mandi besar. Sebab mandi tadi ini sudah paham semua sebab-sebabnya, asbab-sebabnya. Nah, bersetubuh, keluar mani, masih harus mandi. Keluar mani, tidak bersetubuh, harus mandi. Ya, mati atau meninggal harus mandi, kecuali mati syahid. Kemudian harus bersuci dengan mandi, suci dari haid, nifas dan wilada. Saya rasa paham ya itu ya. Oke, paham? Paham ya? Kita akan beralih dengan slide berikutnya. Slide yang berbeda. Nah, kita buka slide-nya, kayaknya tertutup slide satunya ya. Nah, itu slide ini juga. Apa saja yang menjadi syarat atau rukun mandi? Tentunya belum muncul slide-nya. Mohon maaf, belum muncul, Bu. Belum muncul ya. Oke. Ya, mohon maaf terus, Bu. Ya. Oke, kalau belum muncul di mana ini kita cari ya. Kalau mandi itu sambil menunggu nah ya, saya cari slide-nya ya. Pertama kita harus ada niat. Ya, ada niat. Jadi bukan segala sesuatu itu harus ada niat. Ya, muncul nak. Harus adanya mandi kita itu harus ada niat. Sama dengan wudhu kita tadi harus ada niat. Nanti kita bahas dengan wudhu ada niat ya, karena belum sampai wudhu. Nah, niat kita nawaitu raf'al hadasil akbari lillahi ta'ala. Saja aku mandi. Niat itu dilafazkan itu bukan niat. Nah, niat itu jatuhnya dari hati. Kamu sedang mandi. Dalam hati kamu sudah mengucap niat. Itu kita Imam Syafi'i. Kalau Imam Maliki, imam yang lain, niat itu kita mau ke kamar mandi, kita sudah berniat di luar itu sudah kategori niat. Ya. Tapi kalau kita ini jatuhnya ketika mau mandi, itu kita beriringan mengucapkan niat. Nah, kalau yang berbeda tadi tuh kita masih di luar, sudah berniat, masuk itu niat kata dia. Tapi tidak jadi perbedaan. Kita boleh pakai itu silahkan apa-apa karena niat ya. Kita ini kebiasaan niat di luar sudah ada niat, ngomong itu dalam hati kita itu sambil jalan sudah terniat. Pas mandi niat lagi. Bagus itu nak ya, seperti itu. Badan kita itu berarti ketika kita mau mandi berarti kita itu ada mandi biasanya. Nanti ada sunnah sebelum mandi. Ya, berarti ini ratakan air ke seluruh badan kita. Jadi harus tersentuh semua, termasuk cincin yang ada di tangan kita dibuka. Ya, cincin yang ada di tangan kita itu dibuka karena tidak mau dibuka diputar-putar cincinnya itu. Biar tersentuh kulit kita itu. Ya, dicila-cila. Termasuk parat kita atau yang lanang dari mimpi basah dibersihkan, alat kelamin kita itu semua dibersihkan ya. Disentuhkan air itu jangan tidak tersentuh. Masalah membersihkan itu tadi, ini kan ada membersihkan semua anggota badan ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Sekarang slide berikutnya, tidak bisa digeser ya, karena tidak dibesarkan. Nah, ini ada sunnah mandi. Jadi sebelum mandi, selain dari niat kita tadi biasanya kita berniat tidak lagi pakai bismillah. Aku mandi wajib karena Allah. Atau mandi, ya Allah,
atau kita posisi bahasa apapun bisa diterima oleh Allah ya, karena Allah mengerti bahasa apapun ngerti. Ya, mandi setelah haid kata kamu karena Allah sana mandi setelah nempel-nempel dengan suamiku semalam misalnya ibu misalnya nah itu mandi ya itu Allah mengerti atau sahaja aku namanya al hadasil akbari lillahi taala lafaznya dalam hati aku mandi besar karena Allah tidak apa-apa mengangkat hadas besar karena Allah tidak apa-apa jadi nah di sini sunnah kita bismillah membersihkan parat jubur dengan air bersih jadi kita kalau tengah dari bersihkan dulu dari haid berarti bersihkan cek betul masih ada tidak yang meragukan. Kuning-kuning coklat-coklat masih meragukan. Jangan dulu mandi ya. Takutnya kaget ngekor. Nah, itu ya. Nah, jadi bagaimana cara membersihkan? Nah, ini kembali ke pikir wanita ya. Nah, membersihkannya itu pakai kapas, dicek betul bersih atau tidak. Di situ kelihatan ataukah pakai benda yang bisa nampak bersih atau tidak itu pakai kain putih. Kalau kain mungkin agak kasar kalau yang lembut itu mungkin kapas. Nah, bisa itu dicek bersih kelihatan ya. Nah, tuh. Terus kalau ada najis di tubuh kita sebelum mandi besar tadi, sunnah kita bersihkan dulu dengan mandi biasa tadi kan? Sunnah mandi wajib arti sebelum mandi kita ada prah sebelum mandi wajib. Sunnah kita bersihkan seluruh tubuh kita ini. Nah, ada najis-najis ya, ada getah-getah yang nempel, cat-cat yang nempel, ada minyak ya, ada minyak yang lengket yang jadi hobi bengkel Bu, aku nih kuliah di Universitas Sriwijaya, tapi aku senangnya ada kegiatan, jadi ada dekat kampus itu ada bengkel, aku melok dengan teman-teman punya bengkel lah kami. Mimpi bahasa semalam, ternyata masih ada minyak-minyak lengket, itu menghalangi sampainya air ketika bersuci. Bersihkan dulu nak. Nah, uduk juga tak sampai ke kulit itu biasanya ada yang minyak lengketnya itu ya, lewat saja di air itu. Ya, nah itu jadi dibersihkan dulu yang menghalangi air itu ya ke kulit dibersihkan. Kemudian disunahkan berwudu nak, ya. Kemudian disunahkan menjiruskan ke badan dimulahkan di sebelah kanan. Dan bahkan diajarkan kita itu agak duduknya menjongkok posisinya, bukan duduk tapi kayak duduk antara dua sujud tapi kaki kita itu tidak duduk sebelah ya, itu tegak semua. Nah, itu justru air itu dianjurkan duduk seperti itu, dimulakan dari sebelah kanan karena bercucuran air itu secara tidak langsung lurus terus. Nah, itu. Nah, kurang puas Bu ke posisi duduk berdiri. Nah, itu biar kena semua. Kalau kaget ke rukun yang ini kan harus tadi tersentuh seluruh badan. Nah, jadi posisinya bisa seperti itu. Kalau sunnahnya, nah ini tadi menjuruskan dari sebelah kanan. Tuh aturannya ya, seperti itu. Masih lagi ada yang lainnya kalau mau belajar ya, termasuk nah itu kayaknya yang kelihatan nampak harus dibersihkan semua. Ya, itu. Dan hanya itu yang bisa kita tampilkan ya. Saya rasa ada enggak yang selain itu kamu punya Bu? Dengan ini termasuk boleh tidak? Nah, silakan berkomentar, tidak apa-apa. Karena ini adalah kuliah kita bersama. Ya, sunnah berwudu, menjuruskan air di bagian belah kanan. Ya. Terus Bu, di kamar mandi, biasanya mandi itu tidak pakai telasan. Ya, lebih baik pakai telasan. Ya, apa itu telasan itu? Alas. Walaupun di kamar mandi itu tak ada yang melihat, lebih baik pakai alas. Ya, kalau sudah terbiasa ya silakan, tidak apa-apa ya. Itu lebih baik dianjurkan pakai alas meskipun itu tidak disebutkan di sunnah ya meskipun tidak disebutkan di sunnah itu di sunnah ya seperti itu lebih leluasa yang jelas di kamar mandi kita bisa tidak ada yang melihat ya kita bisa membersihkan semua tubuh kita dibersihkan semua najis sehingga ketika kita mandi wajib yang rukun ini tinggal mengulang ya bukan berarti mengulang niatnya itu dipasang kalau tadi mandi biasa Bu mandi biasa juga harus niat ya Bismillah karena bersuci itu sudah niat bagus ya walaupun tidak dari haid itu sudah bagus niat kita untuk bersih-bersih itu sudah bagus kita mengucapkan Bismillah itu sudah bagus ya sudah dapat pahala nah tapi kalau mau mandi wajib sudah bersih-bersih tadi niatkan jangan lupa niatkan untuk mandi apa ya seperti itu. Oke, ada pertanyaan. Nah, bagi ini bagian mandi besar ya, perkara yang dilarang bagi orang yang berhadas besar. Karena berbicarakan mandi ini berarti orang yang kena hadas besar.
Mengerjakan sholat tidak boleh. Sujud syukur ya tidak boleh. Sujud tilawah juga belum boleh, bukan tidak boleh. Selagi tengah berhadas belum boleh dulu. Ya. Sujud tilawah belum boleh. Membaca khutbah Jumat belum. Sebelum mandi belum boleh. Tidak dibolehkan, tidak dibolehkan. Berarti mandi dulu. Mimpi basah tadi itu, Bu. Nah, mandi dulu. Tidur kepagian misalnya ya. Tuh. Nah, yang masih bujang, karena yang diajar ini bujang dan gadis. Tawaf ke Baitullah. Nah, ya. Bagaimana, Bu, tawaf ke Baitullah? Nah, itu. Nah, ini kan sekarang ada Kemenang kerja juga dengan tim medis. Nah, jadi bagaimana upayanya kita ini datang ke Mekah itu tidak datang bulan khusus perempuan. Jadi 40 hari itu aman, leluasa untuk melaksanakan ibadah. Itu nanti medis yang mengatasinya, apa, atau dikasih apa, atau disuntikkah, atau makan obatkah, seperti itu ya. Kemudian menyentuh dan membaca Al-Quran, ya, kecuali orang yang pendapat para ulama, orang yang memang menjaga hafalan dan juga membuka Al-Quran yang punya terjemah, itu kan beberapa ulama mengatakan seperti itu membolehkan karena keringanan. Ya, berhenti di dalam masjid, berulang alik di dalamnya, bolak-balik, tidak dianjurkan. Ya, karena takutnya nanti kotoran kita itu nempel. Puasa juga tak boleh, ya. Itu masalah mandi. Silakan ditanggapi. Nah, nanti ada slide selanjutnya. Ini kita melompat ke akhir. Silakan ditanggapi, Nak. Masalah yang pertanyaan tentang mandi. Siapa tadi ya? Latifatul Karima. Silakan Latifatul Karima. Ada tanggapan juga teman yang lain boleh menanggapi. Terima kasih atas jawabannya. Ya, jadi seperti itu ya. Paham tidak? Jadi bersihkan dulu badan kita ini. Cek kalau si gadis itu lagi haid, setelah haid dicek memang bersih atau belum. Nah, Bu, bagaimana ngekor? Ya mandi terpaksa hari ini bersih. Tak tahan lagi nak sholat, kamu mandi. Besok datang lagi, ya mandi lagi. Masalah diterima atau tidak, masalah sholatnya. Hanya Allah lah yang tahu. Ibu tidak bisa mengatakan diterima atau tidak. Ya, yang jelas kita berusaha. Mau cepat sholat, tak tahan. Karena kita itu ketika kita dari hadas besar, mimpi basah, dari haid, dari bersetubuh, dari wilada, nifas, dianjurkan segera bersuci. Ya, dianjurkan segera bersuci. Seperti itu ya. Sabrina, ada apa Sabrina? Mengangkat tangan. Silakan. Ada apa Sabrina? Ada pertanyaan? Silakan. Jadi begitu ya, sebelum Sabrina berbicara, jadi saya masih berbicara. Jadi kita dianjurkan, orang meninggal saja nak dianjurkan segera dimandikan, karena tadi mandi wajib juga itu. Memandikan mayat itu bagian dari kewajiban, wajib ya, suci dianya. Bu, bagaimana dia datang bulan saat dia sakit, meninggal itu? Otomatis nak, ketika meninggal stop darah itu. Stop sendiri. Ya, stop sendiri. Lalu Bu, bagaimana orang kecelakaan masih mengalir darahnya? Ya itu urusannya sama Allah. Lah ditutup, masih melecer juga, masih dikasih tutup sumpel dengan ini, ternyata masih merembas, ya itu rahasia Allah. Itu urusannya sama Allah. Yang jelas sudah dibersihkan, sudah diatasi, sudah dikasih perban, seperti itu ya. Nah, itu. Bagaimana? Ada pertanyaan? Tidak ada? Kita lanjut dengan yang lompatan kita terlompat-lompat tadi, materi kita. Biar kita tidak terbuang, jadi pertanyaannya langsung saya lompatkan materi kita ke tema mandi besar. Oke, Sabrina tidak ada pertanyaan kayaknya ya. Kita lanjut ke